Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai medan magnet ya. Iya, Bu. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu medan magnet, maka kita terlebih dahulu untuk melihat video berikut ini. Nah, nanti Ibu akan memilih atau memilih salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa kesimpulan dari video ini. Nah, baiklah, Ibu akan memilih salah satunya. Nah, Ibu memilih Dwi. Coba Dwi, apa yang bisa dijelaskan dari video tersebut? Baik Bu, jadi ketika magnetnya didekatkan ke pasir besi itu pasirnya melekat Bu atau ditarik itu Bu. Jadi melekat ke magnetnya. Benar ya yang dikatakan Dwi bahwa magnet tadi dapat menarik pasir-pasir besi yang ada di sekitarnya. Nah, jika banyak magnet yang menempel pada ujung-ujung magnet itu, maka di daerah sekitar itu memiliki medan magnet. Jadi, dapat disimpulkan bahwa medan magnet itu adalah ruangan di sekitar magnet yang dapat dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, selanjutnya adalah ruangan di sekitar magnet tadi dapat digambarkan atau dibilang sebagai garis khayal atau garis yang terdapat pada medan magnetik itu nanti arahnya itu keluar dari kutub utara. Nah, dia akan masuk ke kutub selatan. Jadi, medan magnet itu memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Yang mana jika dua kutub ini didekatkan, maka akan terjadi saling tarik menarik atau tolak menolak antara kedua magnet tersebut. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke sifat-sifat dari magnet. Yang pertama itu ada kutub. Yang pertama ada kutub yang sejenis. Nah, kutub yang sejenis ini misalnya adalah kutub utara dengan kutub utara atau kutub selatan dengan kutub selatan. Nah, jika keduanya ini saling didekatkan, maka akan saling tolak menolak. Nah, yang kedua itu ada kutub yang tidak sejenis. Nah, misalnya itu adalah kutub selatan dengan kutub utara atau kutub utara dengan kutub selatan. Nah, jika keduanya itu kita didekatkan atau saling didekatkan keduanya, maka akan saling tarik menarik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Nada. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan penjelasan materi dari Ibu Nur tadi. Yang mana tadi Ibu Nur sudah menjelaskan apa itu medan magnet. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang garis gaya magnet. Nah, garis gaya magnet adalah lintasan kutub utara pada magnet atau garis yang bentuknya demikian. Hingga buat medan magnet di tiap titiknya dinyatakan oleh garis ujungnya. Untuk membuat
medan magnet tersebut. Ada sifat-sifat kemagnetan, yaitu benda magnetik dan benda paramagnetik. Benda magnetik apabila ditempatkan di dalam medan magnet tersebut yang tidak mempunyai homogen, pada ujung-ujung benda akan mengalami tolak-menolak sehingga dia akan tegak lurus. Ilustrasinya seperti ini. Nah, ini akan mengalami tolak-menolak dan dia akan tegak lurus. Nah, pada sifat paramagnetik, benda paramagnetik, apabila dalam medan magnet tidak mempunyai homogen, akan mengambil posisi sejajar dan arah kuat medan dan akan menghadap sejajar pada arah medan magnet tersebut. Contohnya yaitu aluminium, oksigen, dan sulfat homogen. Sedangkan contoh dari benda magnetik tadi yaitu tembaga dan emas. Kemudian ada benda ferromagnetik, yaitu benda-benda yang mempunyai efek magnet yang sangat besar, sangat kuat ditarik oleh magnet seperti ini. Nah, dia akan tarik menarik. Yaitu contohnya ada besi dan baja. Kalian tadi paham nggak? Apa aja sih contoh-contoh dari benda magnetik, benda paramagnetik, dan benda ferromagnetik? Jadi nggak minat ya. Benda magnetik contohnya yaitu tembaga dan emas. Kemudian benda paramagnetik contohnya yaitu aluminium, sulfat homogen. Kemudian benda ferromagnetik yaitu besi dan baja. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Nada. Kepada Ibu Nada kami persilahkan. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi, yaitu materi kita hari ini adalah medan magnet yang dialiri arus listrik. Dikenal dengan istilah induksi magnet. Nah, sebelum kita masuk ke materi induksi magnet, seperti yang kita ketahui bahwa di sekitar penyantar arus listrik itu terdapat medan magnet, di mana telah dilakukan percobaan oleh Hans Ørsted Nah, di sini Ibu ada LKPD kepada Ibu Nur sama Ibu Duri, minta tolong untuk bagikan kepada siswa
ada kawat berarus, di mana kawat ini arah arusnya ke atas dilambangkan dengan I. Di sini ada titik B dan ada titik I. Nah, jadi kan kalau menggunakan kaidah tangan kanan, di sini kan arah arusnya ke kanan, berarti ibu jari kita arahnya ke atas itu menunjukkan arah arus listrik, dan empat jari kita itu menunjukkan arah medan magnet ke dalam. Itu pada kaidah tangan kanan. Kalau pada arus kawat berarus, berarti titik B akan masuk melalui titik Q dan akan keluar melalui titik P. Nah, kita bisa juga kita kasih simbol X itu kita bikin X atau plus, dan P itu kita simbolkan dengan dot atau titik. Jadi pada kawat yang berarus, titik pada arah medan magnet akan masuk bidang melalui titik I dan memutar kembali keluar bidang melalui titik P. Nah, misalkan kalau kita ubah nih arah arusnya ke arah kanan kan? Nah, berarti arah medan magnetnya ke bawah. Nah, benar, berarti sekarang anak-anak ibu udah paham konsep dari induksi magnet. Selanjutnya ibu akan masuk ke rumus dari induksi magnet. Nah, kita misalkan pada arus kawat berarus, misal ada X yang berjarak A dari pengantar atau dari kawat. Nah, jadi arah arusnya kita arah ke atas, jadi arah medan magnet ini akan arah ke kanan. Nah, jadi dapat dirumuskan B sama dengan mu 0 dikali I per 2Pi dikali A. Induksi medan magnet, besar induksi medan magnet yang satuannya dalam Weber meter per meter persegi. Mu 0 adalah konstanta yang nilainya 4Pi dikali 10 dikali 10, maka ini dulu satuannya Weber per meter per meter. Nah, kalau untuk I itu adalah kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Nah, kalau A itu adalah jarak titik X ke pengantar atau kawat. Untuk contoh soal, ada satu soal yang diberikan. Ada seutas kawat dialiri listrik sebesar 2 ampere. Seperti gambar berikut.
tentukan besar medan magnet atau induksi magnet pada titik P. Nah, jadi di mana kan kita di gambar ini menggunakan kawat lurus, jadi rumusnya B sama dengan mu0 dikali I per 2P dikali A. Dimana mu0 itu adalah konstanta, jadi nilainya 4Pi dikali 10 min 7, satuannya Weber per ampere meter, dikali di soal tadi kan sudah diketahui bahwa arus listrik itu adalah I sebesar 2 per, nah 2Pi tetap. A itu apa? Nah, jadi jarak antara titik P ke pengantar itu 2 meter. Kita bisa coret 2Pi, kita coret, lagi kita coret, jadi tinggal 2. Setelah itu kita coret lagi 2, coret 2, jadi yang tertinggal hanya 2 dikali 10 maka. Nah, di sini kan ampere kita bisa coret, jadi yang tertinggal untuk satuannya Weber per, karena dia bagi jadi pindah ruas jadi kali, jadi meter kuadrat atau Weber per meter persegi atau Tesla. Nah, untuk materi kali ini itu saja. Mungkin untuk materi selanjutnya untuk minggu depan itu induksi magnet pada kawat lengkap. Kalau untuk tugas sudah ada. Nah, untuk KPD yang diberikan tadi bisa kalian kumpul minggu depan. Cukup sekian dari